iya. Yesus adalah salah seorang Allah yang Tuhan. Artinya Yesus salah seorang yang sangat ajaib dan yang tidak berdosa. Tanya sama Lilis bang, sama nenek lampir. Tahu Grandong? Grandong tahu itu. Jadi makanya para Allah yang Tuhan adalah para pejabat surga. Jangan digangguin Cuma Bang. tuh Dia, Para Grandongnya. Allah yang dia lagi Tuhan birahi dia adalah itu. Dari tadi dia tuh. adalah para pejabat surga. Karena untuk menjadi pejabat surga harus seorang yang maha ahli atau seorang Allah. Dan juga seorang yang tidak berdosa atau seorang Tuhan. Jadi syarat mutlak untuk menjadi pejabat surga adalah harus maha ahli dan maha suci. Itulah Allah yang Tuhan gitu. Jadi kalau hanya cuma seorang Tuhan tidak boleh menjadi pejabat surga. Karena Iya. penghuni surga belum tentu dia seorang Allah, seorang maha ahli. Contoh, kalau saya nanti masuk ke surga, Dia lagi pukul-pukul ininya bang. kalau saya nanti masuk surga, maka saya Jangan gitu, salah kedengaran seorang di sini, Tuhan. weh. Juma iblis. Saya lagi Kalau tapping. saya nanti masuk surga, Pikiran Masa jorok. tapping begitu? saya adalah Jorok seorang memang Tuhan. pikiranmu itu. Tapi walaupun saya seorang Tuhan, tapi saya tidak seorang Allah. Karena ada seorang Tuhan, tapi dia tidak seorang Allah. Ada Jangan kau seorang yang tidak pukul-pukul itu, berdosa, woi. Kedengaran tetapi di dia sini, tidak Lis. seorang maha ahli. Udah basah kali punyamu itu. Memang dasar manusia iblis. Istrimu sana Iya, sudah ngangkat nungguin kamu sana loh. Istrimu sudah Jangan kau ngangkat pukul-pukul nungguin di kamu. sini. Kedengaran Yang kau suaranya. bahas-bahasin saya. Enggak, orang lagi bicara. Ini orang lagi bicara si Gumasa. Masa kau udah hargai? Kau malah kau pukul-pukul itumu. Basa-basa lagi. Jadi paham ya, itulah bedanya Allah yang Tuhan dengan non Allah yang Tuhan. Ya udah cukup Jadi- tentang itu, yang lain dulu diterangin apa, jangan itu terus. Iya, Karena betul. dengan kau pahami narasi saya ini, akan sadar kalian bahwasannya kalian adalah umat iblis. Ya nggak apa-apa, kan menurut Anda apa? Kami nggak marah kok. Udah, Iya. apa lagi pertanyaanmu? Nanti biar kau tanya lagi kalian. Ya Tuhan, Anda kan Tuhan tadi, Allah. Beda Tuhan, beda Allah. Mana kau ini? Kenapa aku Lis. digituin? Orang nggak mau menurutmu dengar Tuhan? itu. Punyamu itu sudah basah. Dipukul-pukul kayak gitu. Orang nggak mau Yang bahasa dengar. itu memek istrimu. Sudah ngangkat itu nungguin Astagfirullahaladzim kamu. ya Allah ya kan. Itu jorok kali dia kan. Eh, Emang kau yang jorok jorok kali apa? dia. Kau yang Lagi jorok birahi bilang Kalian dia. iblis. bilang kalau Kau yang jorok alat bilang kelamin iblis. jorok. Ngangkat nungguin kamu sana dong. Ini dia pukul ininya. Dia pukul-pukul basah-basah. Kita dengar kan nggak enak. Salah kalian itu. Itu alat kelamin itu sangat mulia loh kawan. Ah. Dengar kau itu, Lis. Jangan kau sembarangan kau pukul-pukul di sini. Ada tempatnya. Masa depan umum juga kau kayak gitu kebiasaan ini. Orang lagi bicara agama. Tuhan lo dibahas di sini. Kau hargai Gumasa ini. Jadi tidak semua oknum yang Tuhan adalah pencipta. Tidak juga semua yang Allah adalah oknum pencipta. Jadi siapakah pencipta langit dan bumi? Dia adalah dia yang paling Allah. Dalam perspektif Islam yang sering dibawakan Bang Zuma, beliau merujuk pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, bahwa Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap umat manusia, khususnya ahli kitab di hari kiamat. Beliau memaparkan bahwa nanti di hadapan Allah, Yesus akan ditanya apakah ia pernah meminta manusia untuk menyembahnya. Bang Zuma sering mengutip Matius 7, 21-23,
di mana Yesus justru mengusir orang-orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan," kepadanya namun tidak melakukan kehendak Bapa. Bagi Bang Zuma, ini adalah bukti bahwa Yesus akan berlepas diri dari mereka yang mempertuhankannya. Sangat bertentangan dengan jawaban Gumasak yang menjawab kalau Yesus adalah menteri kehakiman. Dan yang paling Tuhan. Oh. Dan itu udah disebut, apalagi udah diterangin tadi, udah berapa kali udah kami dengar. Nanti ketika datang Yesus kedua kalinya, apakah para Tuhan, para pejabat surga juga turun? Para pejabat surga yang lain. Iya. Ada yang turun, tapi nggak semua. Di antaranya? Karena nanti ada malaikat ya yang akan menumpahkan 7 malapetaka. Oh, itu sebelum kiamat. Iya. Itu mereka juga pejabat surga mereka. Jadi oh gitu. Intinya gini, harus kalian hafal, malaikat adalah nama jabatan. Artinya mereka adalah hamba ring satu daripada Sang Yahweh. Oh, ring satu. Ya, artinya mereka lah hamba maha tinggi. Hamba mereka bukan sama dengan saya juga hamba, tapi bukan maha tinggi. Tapi para malaikat adalah hamba dan mereka adalah Tuhan. Maksudnya sangat mulia. Mereka juga Allah, artinya mereka juga sangat hebat atau sangat ajaib. Gitu. Kalau Lis ini apa dia? Apa? Lis apa dia? Lis apa dia? Lucifer. Udahlah, ini udah tengah malam ini, aku nggak mau. Oke lah, ya, selamat malam. Aku nggak mau. Cuma jangan seperti orang gila kau Juma. Surat itu ya kamu itu Bang Juma dengan orang ngomong kamu emang sumbing nggak apa-apa itu dengan orang Saya kau aja ular berbisa, iblis jahanam neraka. Sempurna sudah penderitaan malam ini. ayo Aduh. ini gimana ampun gimana Juma kamu itu gimana aku bilang ya Bang Juma, kamu kulihat terus lekmu terus, kamu jangan ketawain orang. Ya lucu, masa nggak ketawa orang lucu? Masa saya harus menangis? Iya, kamu ketawa gigimu nggak kelihatan, coba. Ya kan suara, ketawa itu suara. Memang Juma itu kan kayak gitu, dia kan iblisnya neraka. Nah, Abang tidak tahu, dia kan iblisnya neraka dia itu. Orang ketik dia bilang orang lagi gituan, mungkin istrinya dia lagi nunggu dia begituan. iya. Kata saya. Nah, seperti Kan kita mendengar suara di sini. Makanya telingamu itu terlalu banyak memfitnah agama orang, makanya budrak telingamu itu. Kamu itu tidak bisa bedakan suara ketik Gitu sama tadi. suara Tuhan. sekarang Nah, jadi ambil itu Tuhan di masjidmu sana, pasang di telingamu Juma, biar jelas kau dengar. Udah saudara Juntak, buka kamera kita diskusi yuk. iya juga sih yang benar, jangan Iya. sepele orang gitu loh. Kan orang lucu, orang saya sama Gumasak berteman, kusit yang emosi. Buka kamera kita diskusi yuk. Ayo. Bukan Silakan. emosi, bukan Bang Juma ya. Iya. Sepele sama orang gitu Bang Juma. Iya, Cuma ada baiknya ada salahnya kan gitu Bang Juma. betul. Yang salah semua ini Elis. Tapi itu kulit tadi Bang Juma ketawa. Yang salah semua itu orang iblis gitu loh. Juma atau iblis neraka tuh. Seperti Lucu bang, gimana nggak lucu ya? Lucu loh orang tertawa. Salah Iya, kayak lucu itu nggak boleh gitu Bang. Seperti Yusuf Kala. Sekarang gimana coba Bang? Kenapa Yusuf kalah? Iya nah,
dia itu kan Suskala, contohnya Suskala, dia itu contohnya ngatain dia itu ceramah itu. Iman dia sekarang coba tanya dulu abang. Maksudnya? Apa dibahas-bahas ini? Entah kenapa orang ini. Kenapa Itu, bang? Pak. Kita Jangan- diskusi, buka kamera, kita diskusi, angkat tema gitu loh. Iya bang. Walaupun jutak, bahas agama aja, nggak usah bawa-bawa Yusuf Kala, pribadi Kamu orang. diem aja, kamu bukan sama aku ngomong sama Juma ya. Ya Allah. Ya buka kamera lah kita diskusi abang. Iya bang, aku cuma cerita aja bang ya. Iya. Bang Juma ada baiknya, ada salahnya Bang Juma. Ini gimana aku bilang Bang Juma ya? Bang Juma banyak benarnya Bang Juma. Cuman aku jangan seperti tadi ketawa sama orang. Itu kan lagi apa aku bilang ya? Apa Kak? Jelasin dulu Kak. Lagi jelasin tentang Injil, dia hanya ngakak-ngakak. Begitulah Iya. kerjaannya setan iblisnya neraka. Dia nggak Iya, itu. jelasin Injil, dia jelasin pejabat surga. Terus tadi tuh Pak, tadi jelasin apa? Hah? Pejabat Kalau surga. bukan jelasin tentang Alkitab. Enggak, itu bukan wakil Bible itu. Itu konsep dia sendiri. Bukan dari Bible. Masa kau- Yang kau sering pamerin di sini itu karangan kau sendiri cuma. Kau Ini itu kan suka Gumasa yang kita mengarang, sedang- suka membalikan fakta. Kepala jadi ekor, ekor jadi kepala. Saya Tahu. selalu salah di ibu ini. Gue masa tadi itu nggak bahas Bible, itu konsep pribadinya. Dia bikin konsep sendiri. Ya konsep ketuhanannya. Gitu. Yesus dibilangnya itu salah satu dari Tuhan yang maha Tuhan, maha Allah. Mana cerita itu? Masa kau percaya yang kayak gitu? Kayak gini lah orang Islam ya. Nah, Islam pula kau salahkan. Jangan bawa Islam lah kita. Kak, yang selain kamu, Juma. Nah, saya dong. Iya. Bukan Islam, bukan kamunya. Itu kamu itu, mulutmu itu ngaruh-ngaruh gitu, Juma. Aku tidak ngomong dari tadi, gue masa yang ngomong. Nih. Aku cuma nebeng tertawa aja. Ini Ustadz siapa ini ya? Yang mana yang Ustad? Bu Lis. Iya, Bukan Ustad kamu dia. udah- Dia Kamu udah naik haji dia belum, sukanya gitu. Pak? Udah naik haji belum? Naik ibu haji iya. Oh, mantap, mantap, mantap. Naik Apa lagu? Ya, Apa oh, lagunya? berarti nanti di erat itu nanti kamu berapa? Jangan, Apanya? jangan suaminya juga ini. Ampun. Kalau orang nanti kalau di erat orang Sumbing itu 30 bidadari Iya rambut. Iya. Kalau orang Sumbing, Itu kan tadi kalau bahas. orang Sumbing itu Kupikir 30 tadi. bidadari kupik- itu nyambut kamu cuma Kupikir tadi Makanya mau kami dialog baik. Ya sama ngomong aja. itu yang bagus. Sama aja dengan Lihat list. orang. Ya cuma ya. Nggak ada bedanya. Makanya kamu buka masker dulu. Masker lagi yang diributin. Enggak, Parah ini. enggak. Kamu Mau itu diskusi cuma- nggak abang ini mau diskusi nggak? Iya, mau. Cuman Ya kamu udah. mau diskusi gimana? Aku enggak pakai masker. Buka maskermu gimana? Kenapa harus masker sih bang? Itu kan masker itu kan sudah sebagai apa ya? Mayoritasnya dia sudah. Iya, Kan dia kan Itu sumbing, Elis Bang. aja tahu. Ya, Biarin aja Bang Juma pakai masker. satu napasnya bau gitu. Kau tahu? Ya, Ada aja. Oke, siap Bang Juma ya, aku turun lah ya Bang Juma, aku turun ya. Siap Bang Juma. Pokoknya bilang Bang Juma Parah. gini. Kirain mau Bilangnya diskusi ya bang ini. yang kebenaran bilang Bang Juma, jangan Bang Juma ngomong apa terus gitu Bang Juma. Aku salut sama Bang Juma. Iya salut.
Cuman ada salah Bang Juma gitu. Ya diskusi kita bang, kalau mau diskusi ayo. Gak usah curhat abang ini. Bang Juma Dari ini tadi iya orangnya terus. baik. Cuman ada salahnya Bang Juma. Aku ini minta maaf Bang Juma. Bang Juma ya. Setelah Gumasak turun, kini datang lagi Bang Juntak yang menyuruh Bang Zuma agar buka masker. Namun tak lama minta turun dan minta maaf. Mungkin karena takut diskusi melawan Bang Zuma. Beliau menekankan adanya pemisahan zat yang jelas. Jika sosok yang memanggil Abraham disebut malaikat atau utusan, maka dia bukan pengutus atau Allah. Beliau menolak konsep bahwa malaikat tersebut adalah penampakan Yesus atau teofani, karena utusan selamanya tidak akan pernah menjadi pengutusnya sendiri. Bang Juma baik kok. Baik tapi nanti Ngikut ketawa ah. Salah. Iya, aku ini minta maaf Bang Juma ya. Semakin banyak pejabat. Halo, semangat malam bang, Bang Iwan. Malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Ramasap. Halo. Halo Bang. Loh, Banyak pejabat ternyata di atas bang. Sampai ke bawah sini bang, ngangkatnya. konsepnya itu Gumasa, konsep Gumasa itu. Dia buat konsep sendiri. Dia punya Kalau ke tengah malam. Gumasa itu bikin ide-ide sendiri dia. Nggak ada itu. Saya belajar udah puluhan tahun baca Bible itu nggak ada di Bible. Dia bikin sendiri. Dari saya lulus TK sampai sebesar ini belum pernah dengar pejabat anu itu bang. Pejabat di surga. Dia karang-karang sendiri. Waalaikumsalam Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sorry Bang, teman-teman. salah pencet Bang. Oke, siap abangku, siap. Pasienku lepas tadi tuh. Iya, iya. Lucu memang, lucu memang. Saya aja ketawa seharian. Tapi dia tidak mewakili Kristenan. Dia dengan konsepnya sendiri dia. Oke bang, kita naikkan yang lain ya. Oke, Oke, makasih, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Damia. Halo. Dia itu sama dengan Luga Tambunan. Bagus itu. Bikin konsep sendiri, pola balik dari surga katanya. Ngaco. Terlalu banyak hayalan. Ayo teman-teman. Halo Bang. Halo juga. Dari mana? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang Bang. Saya Siap. boleh tanya, saya Islam kan, Muslim. Iya. Dosa apakah yang tidak bisa diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala? Itu aja. Dosa Mati dalam menyekutukan Tuhan. Ya. Mati dalam keadaan syirik. Nah itu Bang. Oh, itu aja ya. Ya. Masa itu aja gak paham Bang? Paham, paham. Ini Kita paham, tapi yang lebih pahamnya ya kan. Nah, kan kayak gitu. Ya. Halo saudara Ramas. Bang. Dari mana abang? Saya dari Jambi. Dari Padang. Di Jambi. Dari Jambi, Padang. Dari Yang satu Aku dari Palembang Bang. Palembang. Iya, iya. Sumatera semua ini berarti ya. Iya Bang. Oke bang ya. Oke, oke. Makasih, salam kenal. Yo. Siap, siap. Parah juga ini orang Sumatera. Oh, di sana masih pagi soalnya. Beda sama kita di sini.
Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Timur NTT Flores. Ya, salam kenal Bang. Dari agama? Alhamdulillah Islam Bang. Alhamdulillah Islam, baik. Bang, Iya, mau bertanya Bang, apa itu? kenapa ya kalau kita nama ke orang Timur, ke merantau tuh pasti dikatakan bilang non Muslim Bang? Kenapa ya? Karena mayoritas di sana, mayoritas. Sama seperti kami juga orang Sulawesi Selatan, ada orang Toraja, tapi kalau dibilang dari Sulawesi Selatan, identik dengan Islam karena saudara-saudara kita non Muslim di sini minoritas, itu Bang. Oh iya. Iya. Ya, makasih Bang ya. Siap. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padang Manzuma, salam untuk Bang Kiko Haryanto. Saya salut sama dia, santun orangnya, baik. Siap. Menyampaikan Apa kabar di Sinanto? Kita sama-sama kagum lah, sama-sama saudara, tetangga, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Temanku 99,99 beragam tiap hari. Salam Bang Horas, aura sadatnya udah kelihatan kayaknya Bang. Saya suka Bang ini, suka. Tiap malam saya nonton ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Bang? Iya, gimana? Itu Menteri Kehakiman itu memang ada kah Bang? Ya itulah makanya tadi kami tertawa di sini. Konsep itu nggak ada. Ya Di Bang, sorry Bible Bang, itu saya naik. Saya mau tanya Menteri Kehakiman itu aja. Karangan dia itu. Maaf Bang ya, sorry Bang. Tetap terus berjuang Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam dari Batam Bang. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, jadi sapa-sapa ini. Ya dialog kita ini Bang. Ini Bang dari Iya. dari Batu Licin Bang, Kalimantan Selatan. Oh siap, Kalimantan. Keren. Selamat malam Bang Juma. Dah. Malam juga, Sehat malam. selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang permasalahannya, Kenapa kau bilang orang yang menyalibkan Yesus itu menuhankan Yesus sebagai hukuman atas kejahatan mereka? Coba terangkan. iya kan ada dua kelompok orang Yahudi itu. Ada yang menerima Yesus, ada yang percaya Yesus, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya inilah yang kemudian menyalib Yesus. Yang tidak percaya inilah yang dijadikan Yesus itu sebagai Tuhan mereka oleh Tuhannya Yahudi. Nah, ketika Anda bertanya kepada Billy bukan dari kelompok orang yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus ini kelompok lain. Ketika kemudian Yesus disalib, orang-orang Roma sebagai eksekusi, orang-orang Roma inilah yang kemudian menerima Yesus ini sebagai Tuhan untuk mereka. Orang Farisi menjadi pengikut mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ingat kata Petrus ketika ditanya oleh para penyalib, apa yang harus aku lakukan ini sekarang? Petrusnya bilang, bertobatlah dan tinggalkanlah, selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Berarti ada juga yang bertobat dari menyalib Yesus. Imam Kayapas adalah imam besar yang pada saat itu melakukan sidang kepada Yesus. Dan Imam Kayapaslah otak atau biang daripada semua ini yang mengatakan, salibkanlah orang ini. Maksudnya salibkanlah Yesus ini karena dia telah menghujat Allah. Nggak perlu lagi sidang-sidang ini, nggak perlu lagi kita tanya-tanya. Salibkan dia karena dia telah menyetarakan diri dengan Allah. Pertanyaanku,
Apakah Kayafas menuhankan Yesus? Kayafas menuhankan Yesus. Tidak ditemukan data Kayafas menuhankan Yesus. Kan kau bilang tadi, sebagai hukuman atas orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu. Iya. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dalilnya di situ. Boleh, aku baca lagi. Silakan Anda baca. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu, ini seluruh kaum orang Israel ini harus tahu nih, dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kamu di situ siapa? Oke, yang kamu salibkan itu artinya mereka yang menyalibkan Yesus ini. Termasuk Kayafas? Termasuk Kayafas. Ya sudah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Berarti Kayafas, Yesus itu yang disalib itu Tuhan bagi mereka. Sejak itu, makanya mereka bersedih. Jadi maksud Petrus di sini adalah, ini ulang lagi ya, maksud Petrus adalah, jadi seluruh kaum Israel, ini dia nih berpidato ini, dia apa ini, di mimbar ini, dia berkhotbah dia nih. Secara teknis, tidak ada jabatan formal bernama Menteri Kehakiman dalam Alkitab. Istilah tersebut biasanya merupakan istilah analogis untuk menyederhanakan debat mengenai bagaimana Tuhan menjalankan keadilannya. Ketidakkonsistenan yang menurutnya ada dalam doktrin Trinitas dan penebusan dosa jika dipandang dari kacamata hukum legal. Beliau cenderung menekankan bahwa dalam Islam, konsep keadilan Tuhan itu bersifat langsung. Pelaku yang bertobat diampuni dan yang bersalah dihukum sesuai perbuatannya tanpa memerlukan pihak ketiga untuk menanggung beban hukum tersebut. Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah ini pelan-pelan baca, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mereka harus tahu, Kayafas itu harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Tetapi sekalipun mereka tahu, mereka tidak percaya juga. Kayafas dan ahli Taurat dan orang Farisi tidak menuhankan Yesus. Sekalipun Petrus berkoar-koar, woi, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah Kayafas, gigi kau. Sama kau lah itu Tuhan tuh, sama aku dia itu pagannya itu. Sama aku itu Yesus itu berhala. Cerita aja kau Petrus, kata si Kayafas. Makanya sampai detik ini 80% Yahudi nggak percaya Yesus. Ya paling 20% ya Kristen di situ. Selebihnya mereka percaya Yesus ini adalah orang nabi biasanya ini. Bukan Tuhan bagi Yahudi. Jangan kau bilang Kayafas menuhankan Yesus, kau salah paham. Terus dari mana ajaran Yesus ini Tuhan? Nah, dari mana ajaran ini Yesus ini Bu? Dari mana ajaran Yesus jadi Tuhan? Kok bisa Yesus jadi Tuhan? Ini ajaran daripada apostel. Apostel menurunkannya kepada bapak-bapak gereja sebagai turunan mereka karena mereka mati juga. Mati apostel turun ke bapak gereja karena ada pemuritan. Ada muridnya si X, si Y, ada si Y, si Z lagi turun lagi muridnya. Murid ini memuridkan lagi. Murid-murid inilah yang melakukan pengajaran sampai ke sekarang. Coba tunjukkan kepada saya dalil dari kitab Matius, sebagaimana Paulus mendiktekan Theos turun ke bumi mati di atas salib. Loh, kitab Matius berapa? Ya enggak, tunjukkan murid Yesus, taruhlah Matius ini muridnya, anggaplah kita paksakan. Di mana Apostolos Matius mengajarkan seperti yang diajarkan Paulus orang Farisi ini. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi mengambil rupa hamba, mati di tiang salib. Kan itu Paulus tuh. Yang Anda maksud apostolos itu kan Paulus tuh. Apostolos itu adalah orang-orang yang dipilih Yesus langsung untuk pemberitaan Injil. Itu apostolos. Ya, makanya saya tanya. Ya. Yang saya tahu cuman Paulus yang mengajarkan Tuhan turun ke bumi jadi manusia mati di salib. Oh, Paulus
Paulus ada memberikan suratnya itu jadi ajaran, benar. Surat itu menjadi isi kitab suci, betul. Berarti orang Farisi, bagi mereka dilantiknya Tuhan bagi mereka, Pauluslah yang menerima itu. Pauluslah yang mengajarkan orang-orang barat untuk menggantikan dewa mereka dengan Yesus. Karena Yesus ini adalah Tuhan yang dilantik untuk orang jahat. Sebentar dulu, kita satu-satu dulu. Yang pertama tadi kita selesaikan dulu bahwa pernyataanmu itu tidak benar, bahwa Allah menghukum orang yang menyalibkan Yesus itu dengan hukuman menjadikan dia yang menyalibkan Yesus itu menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Itulah hukuman atas mereka yang menyalibkan Yesus, kan kira begitu. Itu fakta, itu real, itu hukuman. Salah kawan, salah, nggak begitu. Lalu faktanya Imam Kayafas tidak menuhankan Yesus. Faktanya para ahli-ahli Taurat tidak percaya Yesus Tuhan. Yang percaya Yesus Tuhan itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Memang orang Yahudinya ini, tetapi Petrus, Yohanes, Yakobus tidak menyalibkan Yesus. Dia lari, artinya Yohanes di situ ya ada mengatakan itu dia murid kesayangan Yesus itu. Petrus lari dia, artinya dia menyangkal. Tetapi Petrus tidak menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan itu orang Farisi, Kayafas. Coba seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu diberitahukan. Iya. Nah, sekarang siapa kamu yang menyalib? Yang menyalibkan Yesus siapa? Orang Farisi. Betul. Nah, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama. Betul. Nah, bagi mereka Yesus itu dibuat menjadi Tuhan kan? Tidak. Dalilnya kau baca sendiri gimana sih? Lu. Panggil dulu. Woi, apa admin? Panggil si Billy. Lu kenapa jadi Billy? Biar kita validasi sama orang Yahudi langsung. Lu. Dalil kitabmu itu yang mengatakan begitu kok. Seluruh orang Yahudi harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kamu di situ siapa? Nah, orang ahli Taurat dan orang Farisi yang membenci Yesus kan? Betul. Siapa gini Yesus yang tadinya dibenci. Orang Israel, bentar Juma, aku dulu. Semua orang Israel ini pidato ini Petrus ini. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Itu sebentar dulu. Bentar. Kampret. Mana ada kayak begitu? Semua orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kristus dan Tuhan. Kira-kira begitu ceritanya ini kan? Ya, itu baru betul. Sebentar, maka diberitahukanlah ini sama jemaat ini, woi orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Allah menjadi Kristus dan Tuhan. Dikasih tahu nih sama jemaat nih atas perintah Petrus tadi di podium tadi tuh. Nah, setelah diberitahukan sama jemaat ini yang koar-koar Petrus ini, faktanya apakah si Kayafas masuk Kristen atau apakah Kayafas beriman pada Kristus? Tidak. Apakah ahli-ahli Taurat ini percaya kepada Kristus hanya karena ucapan Petrus itu? Tidak. Kenapa bisa tidak? Ya memang mereka nggak percaya sampai detik ini pun Yesus bukan Tuhan bagi mereka. Berarti mereka bertaubat. Loh. Sekarang begini. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka siapa yang membuatnya? Yang membuat Yesus bagi siapa? Yang membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang-orang itu siapa? Orang-orang itu maksudmu siapa? Itu ini merujuk yang menyalib Yesus, Cumi. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang yang menyalib Yesus itu siapa yang membuatnya? Mana ada? Kau baca dalil tadi? Kau baca dalil kan? Disuruh memberitahukan saja, kasih tahu sama mereka. Tidak, isi pemberitahuan itu
ada kekuatan yang membuat orang yang mereka salib itu menjadi Tuhan. Kutanya dulu kau. Alamak. Yang menuhankan Yesus itu cuma Petrus. Sabar dulu. Sabar. Monggo. Yang membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan, itu siapa? Menjadi Tuhan Allah. Allah yang membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan. Ada nggak yang bisa membatalkan itu? Oh enggak, itu kan pernyataan, itu kan tidak bisa. Yesus tetap Tuhan karena Tuhan sudah melantiknya. Tunggu dulu, kenapa kata-kata melantik ini kosan? Kata-kata melantik ini salah, nggak benar. Oke. Yesus tetap Tuhan karena Tuhan telah membuatnya menjadi Tuhan. Betul. Nah, jadi Yesus ini adalah Tuhan karena Tuhan telah membuatnya menjadi Tuhan. Selamat gak orang yang menyembah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan? Selamatkah orang yang menjadikan, ya, kalau menjadikan Yesus yang menyembah? Selamat tidak orang yang menyembah kepada manusia yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan. Selamat. Karena dia menuhankan itu. Jadi dia selamat. Kan dia udah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya tunggu, jangan ke situ dulu. Jangan ke sana dulu. Karena ini upaya-upaya si penyesat nanti tuh, semua itu penyesat semua tuh yang tidak menginginkan mereka masuk neraka seorang diri. Mereka menambahkan pengajaran-pengajaran berikutnya untuk mengukuhkan ketuhanan yang dibuat menjadi Tuhan tersebut. Saya kembali. Boleh silakan. Yang menyalib Yesus orang jahat. Betul. Orang yang ingkar terhadap Yesus. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Mesias. Tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias benar. Salah nggak Tuhan kalau mereka disesatkan oleh Tuhan? Tuhan tidak pernah menyesatkan orang lain. Tunggu dulu, nanti ku kasih kau data. Boleh silakan. Salah tidak Tuhan ketika menyesatkan orang sesat? Beliau sering mempertanyakan keabsahan Paulus sebagai apostolos ke-13 karena Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus secara fisik semasa hidupnya. Bang Zuma sering menggunakan istilah apostolos gadungan atau pengajar yang menyimpang untuk Paulus, dengan argumen bahwa ajaran Paulus seperti pembatalan hukum sunat dan pengakuan ketuhanan Yesus sangat bertentangan dengan ajaran apostolos yang asli, murid-murid awal dan ajaran Yesus itu sendiri. Bagi Bang Zuma, apostolos adalah bukti linguistik dan teologis bahwa Yesus dan para pengikutnya adalah manusia utusan yang membawa misi risalah. Serupa dengan konsep rasul dalam Islam, dan beliau menggunakan istilah ini untuk menolak doktrin ketuhanan Yesus dalam Kristen. Tuhan menyesatkan orang sesat. Siapa yang disesatkan Tuhan? Sekarang pertanyaan saya, apakah orang jahat ini sesat? Sesat. Salahkah Tuhan jika orang sesat diberikan sembahan kepada mereka sebagai upah dari pekerjaan kesesatan mereka? Tuhan tidak menyesatkan orang Farisi itu. Orang Farisi itu yang memilih. Saya tahu itu pilihan mereka sendiri. Betul. Tetapi Tuhan membuat yang disalib ini menjadi Tuhan bagi mereka yang sesat. Oh, salah pernyataanmu. Tidak pernah Allah tidak pernah Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan bagi orang Farisi. Itu Yesus nggak pernah, Allah Bapa nggak pernah memaksa mereka untuk menuhankan Yesus. Itu pilihan mereka untuk menuhankan. Bukan pilihan. Tuhan yang membuat, itu bukan pilihan. Tuhan Allah membuat Yesus sebagai Kristus dan Tuhan, tetapi untuk siapa? Sabar, kepada seluruh bangsa Israel. Sabar dulu ya. Enggak ada itu. Sabar. Tidak ada itu, tidak ada. Enggak ada, itu karanganmu. Gantian.
Kita baca lagi, biar kita maknai kata-kata ini, jangan salah kesimpulan dari pernyataan-pernyataan ini. Iya, silakan. 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 Katanya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu ajanya. Tidak. Iya, orang Israel harus tahu, bukan harus menjadikan Yesus Tuhan, bukan. Betul. Dia tidak harus menjadikan Yesus Tuhan, tetapi harus tahu aja. Dikasih tahu, orang Israel, kau harus tahu bahwa Yesus itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan. Yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Kata si Petrus, harus tahu doang. Tapi tidak ada sebuah keharusan harus menuhankan Yesus. Itu pemaksaan. Allah Bapa tidak pernah memaksa orang Israel untuk menuhankan Yesus. Kalau mereka percaya Yesus adalah Tuhan, monggo silakan tuhankan. Enggak percaya pun kau enggak masalah. Nah, begini, pernyataanmu yang salah tadi cuma adalah begini. Kau bilang Kayapas dan para kroni-kroni Kayapas ini, imam-imam kepala itu menuhankan Yesus. Tidak benar pernyataanmu itu. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan tidak pernah menuhankan Yesus. Kayapas tidak pernah menuhankan Yesus. Kau salah. Bukan masalah tidak pernah menuhankan Yesus. Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi mereka. Bagi seluruh bangsa Israel. Mana dalilnya? Allah beritahukanlah kepada seluruh bangsa Israel bahwa Allah, Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Kristus dan Tuhan. Nah, telah dibuat, ini kan telah dijadikan nih, jadi Kristus dan Tuhan ini. Tetapi kau percaya nggak percaya itu nggak urusan, itu terserah kau. Tapi dia ini telah dijadikan. Oke, dengarkan saya baik-baik. Sebelum Yesus mereka tolak, sebelum Yesus mereka salib, apakah mereka sudah punya Tuhan? Sudah, Elohim Tuhan mereka. Elohim Tuhan mereka. Apa hukuman bagi orang-orang Yahudi yang menyembah selain Elohim? Oh tidak, mereka kan dihukum, dihukum mati, diperintahkan untuk dibunuh. Tiba-tiba saja mereka menolak Yesus. Setelah mereka menolak Yesus, mereka membunuh Yesus. Setelah mereka membunuh Yesus, Tuhan yang selama ini mereka sembah menjadikan Yesus yang mereka salib itu menjadi Tuhan. Juma, kalau didengar orang Kristen Juma jadi ketawa Juma. Kenapa orang ini? Salah Tuhan yang mereka sembah selama ini membuat Yesus yang mereka salib ini menjadi Tuhan. Salah. Mati nih ya. Jadi yang kita baca tadi itu apa? Dia membuat siapa jadi Tuhan rupanya? Ya Allah ya Karim. Kutanya kau, apakah Kayapas menuhankan Yesus? Jangan ke situ dulu. Gampang itu saya jawab. Sekarang permasalahannya, apakah orang-orang yang menyalib Yesus, Kayapas, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, sudah punya Tuhan sebelum ada Yesus? Sudah. Ketika kemudian di antara mereka dibuat manusia yang mereka benci sebagai Tuhan, bahagia enggak mereka? Oh, tidak bahagia. Tidak bahagia. Tidak bahagia. Memang tidak bahagia. Kata Nusso, hati mereka sangat tertusuk dengan perkataan itu, dengan pernyataan itu. Berarti Yesus Tuhan adalah musibah besar bagi mereka. Karena Tuhan. Tadi nggak kayak gini cakapmu. Sabar dulu, sabar dulu. Artinya kau jangan pelin-pelan, lurus saja apa ya? Kau bilang sebagai hukuman atas mereka yang menyalibkan Yesus, kejahatan mereka, Allah menjadikan mereka menuhankan Yesus itu sebagai efek hukuman atas kejahatan mereka. Kan itu dari pernyataanmu. Sekarang beda. Saya kasih analogi. Apa? Bukan. Anda memutuskan penjelasan saya dengan langsung mengkat sebuah pertanyaan. Karena saya belum selesai. Saya kasih analogi. Orang Yahudi sudah punya Tuhan Elohim. Tiba-tiba ada perintah, jangan kau tebang pohon ara ini. Pelihara pohon ara.
makan buahnya, pelihara dia. Tiba-tiba saja ada yang datang melanggar perintah Tuhan dengan menebang pohon ara itu. Lalu satu orang imam berkata kepada mereka, semua orang Israel harus tahu bahwa pohon ara yang kau tebang itu oleh Elohim telah membuat pohon ara yang kau tebang itu menjadi Tuhan. Ada nggak yang mau menjadikan pohon tadi sebagai Tuhan? Meninggalkan Elohim yang betul, menyembah kepada pohon yang mereka tebang. Ada nggak? Kenapa lari ke pohon? Aku udah putarkan simpel. Saya kasih kamu analogi. Analogimu nggak cocok ke materi ini. Kenapa tidak cocok? Satu Tuhan, jangan ada ilah lain. Hanya Elohim saja. Hanya Elohim saja. Aku mengkoreksi narasimu tentang kekristenan, peristiwa-peristiwa itu. Aku bilang salah. Biar kutunjukkan kesalahanmu. Saya belum selesai. Loh, sekarang boleh nggak membuat Tuhan baru selain Elohim? Kutanya dulu. Bagi orang Yahudi tidak boleh. Tidak boleh. Ketika Tuhan marah, lalu Tuhan marah kepada yang melanggar aturannya. Lalu dia mengatakan, aku jadikan pohon ini menjadi Tuhanmu. Oke. Aku jadikan Yesus yang sebentar. Aku jadikan Yesus yang kau salibkan itu jadi Tuhanmu, kan itu maksudmu kan? Iya. Oke. Sekarang permasalahannya adalah itu berkat atau itu kutukan? Sabar dulu. Jadi kan kutukannya itu kan dari Oke. Kita dulu. Kutukan dah itu atau itu berkat? Kau bilang tadi kutukan itu kan sebagai kutukan. Saya bertanya, ketika Yesus dijadikan menjadi Tuhan selain daripada Elohim, apakah itu kutukan bagi mereka atau itu berkat, keselamatan bagi mereka? Dari narasimu tadi, aku bisa berkesimpulan dari narasimu tadi itu adalah kutukan bagi mereka, sehingga sebagai kutukan bagi mereka yang membunuh Yesus, maka mereka menuhankan Yesus yang telah mereka bunuh. Kan begitu kan? Bukan mereka, maka Yesus dibuat menjadi Tuhan selain Elohim. Betul enggak itu? Alah. Kau sekarang sudah ada Tuhan dua. Enggak kau pegang cakapmu yang tadi. Kau jadi meper. Karena Anda membuyarkan percakapan saya yang sebelumnya. Sekarang cuman ada satu Tuhan. Sekarang sudah ada cuman satu Tuhan, yaitu Elohim. Ketika Tuhan marah, Tuhan menunjuk yang disalib ini sebagai Tuhan juga. Pertanyaannya muncul, Tuhan yang mana yang benar? Kok jadi ke situ kita? Harus Tuhan yang mana yang benar? Tuhan yang mana yang benar? Menurut siapa? Yang Elohim atau Yesus? Kau tanya menurut siapa? Titik acuannya siapa? Menurut Elohim. Kalau menurut Elohim, kau tanyalah sama Elohim. Kalau menurut spesifik kau, Elohim mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, betul. Lalu karena Elohim marah kepada yang membantai orang yang dikasihinya, maka Tuhan marah sama mereka. Maka Tuhan membuat yang mereka salib ini sebagai Tuhan. Pertanyaannya, yang dibuat ini menjadi Tuhan ini Tuhan benar atau Tuhan hanya bagi mereka yang dihukum? Bang Zuma sering menjelaskan bahwa Tuhan tidak menyesatkan orang yang lurus secara tiba-tiba tanpa alasan. Menyesatkan di sini adalah bentuk hukuman atau konsekuensi atas pilihan bebas manusia itu sendiri. Jika seseorang menutup matanya rapat-rapat di bawah sinar matahari, lalu dia tidak bisa melihat jalan, apakah matahari yang salah karena membuatnya gelap? Tidak. Kegelapan itu adalah akibat dari pilihannya sendiri untuk menutup mata. Tuhan menyesatkan mereka yang memang sejak awal sudah menolak kebenaran, sombong, dan terus-menerus berbuat zalim, meskipun sudah diberi peringatan.
Tuhan tidak salah. Tindakan menyesatkan tersebut adalah bentuk final dari penolakan manusia terhadap bukti-bukti yang sudah jelas. Tuhan hanya mengukuhkan apa yang sudah dipilih oleh hambanya. Jika manusia memilih untuk buta terhadap kebenaran, maka Tuhan menjadikannya benar-benar buta sebagai hukuman atas kesombongannya. Sebentar dulu Juma. Orang Farisi dan ahli Taurat membunuh Yesus, bersekongkol membunuh Yesus. Lalu Allah Bapa marah kepada si pembunuh ini, si orang Farisi dan ahli Taurat ini. Oke, lalu Allah Bapa menghukum mereka ini, si ahli Farisi dan ahli Taurat ini, dengan menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan mereka. Kan gitu kan? Karena Allah Maha Kuasa bisa menentukan, bisa menentukan. Maka, aduh jadi ribut. Kedengaran ribut apa itu? Bor itu di samping tetanggaku itu. Tapi masih bisa, suaranya masih bagus. Nah, gini dia. Pernyataanmu itu. Aduh, udahlah ganti yang lain dulu. Ribut kali, aku jadi bising. Habis suaraku. Bagaimana saudara? Dari Katolik Protestan abang? Protestan bang. Iya, oke saudara. Yesus dibuat menjadi Tuhan. Menurut saudara, itu Tuhan untuk orang benar atau Tuhan untuk yang jahat? Orang jahat? Tuhan untuk semua orang bang. Kok jadi semua orang? Tuhan untuk semua orang kan sudah ada, pencipta langit dan bumi. Yesus itu manusia yang baru dibuat menjadi Tuhan karena adanya tragedi kejadian. Karena orang-orang kafir, orang-orang pembenci yang tidak percaya Yesus lah sampai ada penyaliban terhadap Yesus. Maka Tuhan yang benar ini marah karena utusannya ditolak, bahkan ingin dibunuh. Maka Tuhan menghukum mereka, menjadikan Yesus yang mereka salibkan ini menjadi Tuhan. Pertanyaannya, Yesus menjadi Tuhan apakah untuk orang benar atau untuk orang jahat? Silakan. Yesus menjadi Tuhan untuk semua orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, apa gimana? Maunya bang gimana? Ya, sesuai dengan fakta real di lapangan dong, jangan seenak perut. Ya, faktanya gitu loh bang. Loh, Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan kan? Yesus itu secara jasmani ya dia manusia. Mulai jurus gereja masuk. Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan, betul? Manusia yang dibuat jadi Tuhan, nah. Iya kan? Bukan manusia yang dibuat jadi Tuhan, dia. Lalu apa? Kodok? Nah, apalagi kodok. Lalu apa? Yesus ini apa rupanya yang keluar dari rahim Maria ini apa? Kucing? Manusia. Manusia. Berarti dia adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Ya, secara logis mungkin bisa dibilang begitu. Nah, kenapa dia dibuat menjadi Tuhan? Karena hukuman atau karena hadiah? Karena kasih. Mate meja. Karena kasih pula. Iya. Karena kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, jadi selanjutnya sehingga ia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, yang tidak melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa enggak?
berarti orang yang menyalib Yesus binasa atau tidak? Ya, Ya binasa, berarti penyaliban itu kebinasaan. masa penyaliban kebinasaan? Loh, saya ulang lagi. Orang yang tidak percaya Yesus binasa tidak? Yang mana dulu nih? Yang sudah kenal Yesus tapi tidak percaya? Nah, itu Orang binasa. yang tidak percaya Yesus binasa tidak? Kenal dulu. Kalau sudah kenal tetapi tidak percaya, itu binasa. Oke. Orang yang sudah kenal Yesus tapi tidak percaya binasa tidak? Binasa. Orang yang menyalib Yesus binasa tidak? Binasa. Binasa. Berarti salib itu adalah kebinasaan. Dasarnya apa? Yang binasa ini menyalib Yesus atau tidak? Yang binasa. Apa yang menyebabkan mereka binasa? Karena menyalib orang yang tidak bersalah. Yang membuat mereka binasa karena menyalib. Berarti nyalib, berarti salib ini adalah kebinasaan atau kehidupan. Proses penyalibannya itu, pembunuhannya itu, menghakiminya itu. Iya, berarti salib ini simbol kehidupan atau simbol kebinasaan? Salib ini. Sekarang salib yang dimaksud ini adalah salib penghukuman Romawi atau salib yang sekarang dijadikan sebagai simbol Iya, yang saya tanya salib. Ya, yang Anda maksud itu salib pada saat salib yang adalah hukuman, bagian dari hukuman Romawi, ya, atau salib yang saat ini. Bedanya dengan salib saat ini apa? Salib yang ada di saat sekarang ini apa bedanya? Salib yang saat ini adalah simbol, sebagai simbol. Simbol. Sekarang salib yang benar itu sebagai simbol keselamatan. Salib yang benar, yang benar-benar salib itu kebinasaan atau keselamatan? Salib yang benar-benar salib yang Anda maksud ini adalah apa dulu? Salib yang pada saat Romawi menyalibkan Yesus itu adalah bagian dari hukum. Itu hukum, ya. Itu hukum, bagian dari proses hukum, ya, bagian dari penghakiman dunia, penghakiman pemerintahan Romawi saat itu. Ya, paham dulu nih apa itu salib. Jadi paham secara sejarah. Ya. Nah, salib itu apa, Bang? Teologis, salib itu kutukan atau keselamatan? Yang Anda maksud ini salib yang mana dulu? Emang ada berapa salib sih? Zaman Romawi dulu itu hukuman mati itu dilakukan melalui penyaliban. Nah, terus Yesus yang disalib. Sekarang salibnya ini kutukan atau keselamatan? Yang Anda maksud ini apa? Benda salibnya atau proses dan bendanya? Ya nggak ada urusan dengan benda kalau orang. Terus kenapa Anda tanya? Terus kenapa Anda tanya salib yang mana? Ya, saya tanya, kan Anda tanya salib, ya saya tanya balik Anda. Anda tanya balik, salib ini yang mana? Salib sebagai benda atau salib sebagai simbol dalam teologis? Sekarang salib nih, salib. Saya bikin kamu kayaknya otaknya hang juga rupanya. Ini salib nih. Tempatnya Tuhanmu digantung. Ini tempat Tuhanmu digantung ini. Ini tempat kutukan atau tempat keselamatan. Nih.
Keselamatan itu ada di diri Yesus, bukan di salibnya. Berarti ini apa? Salib ini apa? Keselamatan atau kutukan? Sedangkan engkau menenteng sebuah kitab yang kau imani sebagai firman Tuhan, tapi tak ada satupun yang bisa kau buktikan sebagai ada unsur kebenaran di dalamnya selain keyakinan, kepercayaan, karena memang di kitabnya menorehkan ajaran kebaikan. Jangan berdusta, jangan bersaksi palsu, jangan memburi, jangan menyakiti orang, jangan itu kebaikan. Habis itu ditutupi sama dada. Memang ternyata babi beneran. Beliau sering mengutip ayat Alkitab di mana Yesus menegaskan keesaan Allah, seperti dalam Markus 12 nomor 29. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa konsep Yesus sebagai Tuhan adalah produk impor yang muncul belakangan dan menyimpang dari misi asli Yesus di tanah Yudea. Bagi Bang Zuma, Yesus dijadikan Tuhan dalam Kristen adalah untuk memenuhi kebutuhan teologi baru yang diciptakan Paulus dan kepentingan politik Romawi, yang secara fundamental berbeda dengan pengakuan Yesus di dalam Alkitab yang sering beliau kutip bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Dalam Yohanes 14, Didatangkan gambarnya, ditolak. Ya toh, dijelaskan motifnya, ditolak. Dia ingin meloloskan simbol ini sebagai simbol keselamatan. Berat kan? Berat. Kalian tidak bisa memang. Kenapa? Karena kalian menyembah Tuhan lantikan. Berapa kali harus kubilang? Mau kalian putar kemana-mana, tetap aja kalian itu menerima hadiah dari Sibilisis. Salib itu yang kalian terima itu bukan dari Tuhan. Salib itu hadiah. Hadiah dari mana? Ya pelakunya, siapa pelakunya? Ya Sibilisis. Semangat siang. Muncul lagi babi ngepet. Ya udah kau turun lo. Otakmu nggak ada. Halo. Halo. Katolik Protestan. Muslim bang. Iya, oke, makasih. Mau menyampaikan satu di masjid pakai toa kalau mau menyampaikan sesuatu. Semangat sore. Semangat sore para pendeta, pastor. Apa kabar? Halo teman-teman, semangat sore. Semangat sore teman-teman. Halo, semangat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Ustaz. Iya, Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kameranya, Bang. Oke. Salam kenal. Salam kenal. Silakan. Iya. Sudah dengarkan perdiskusian kita tadi? Sudah. Buka kameranya Bang. Jelaskan kepada saya, silakan. Saya ingin dengar. Jelaskan. Apa mau dijelaskan sama kamu? Tetap juga jelas. Berbusa juga mulut menjelaskan sama kamu itu cuma tetap. Gitu. Ya, karena kalian membantah dalil, Bang. Masalahnya itu di situ. Dalil apa mau dibong? Tuhannya yang sedang Tuhan jauh lebih cerdas. Kalau disuruh itu cuma
Justru karena itu, bahkan sampai taat di atas tiang salib ini sudah menodai nama Allah. Nah, sahabat-sahabat kita Muslim Malaysia memperjuangkan supaya kata Allah itu dilepaskan dari Bible, tapi mereka kan iblis memang sudah berjanji, aku akan memberikan segala kemegahan dunia bila kau menyembah aku. Makanya sembahan baru itu diberikan kepada orang jahat. Petrus yang berkhotbah. Nah, kan tertawa kan? Nah, tertawa. Enggak. Makanya aku bilang, Anda merasa cerdas tapi bantah dalil. Dalil yang mengatakan Elohim Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang jahat atau bagi orang benar? Kuncinya itu di situ. Kalian muter. Padahal tinggal Anda jawab. Gampang itu. Kenapa dia membuat? Bukan dibuat Tuhan. Memang dia Tuhan. Bantah dalil. Bantah dalil. Firman-Mu itu telah menjadi manusia. Alah, firman menjadi manusia, bukan firman menjadi Tuhan. Babusa juga bicara sama kamu itu tidak akan. Karena kamu membantah dalil, Subaidah. Coba kau jujur. Tuhan sudah ada. Tuhan yang tak ada awal dan tidak ada akhirnya ini sudah ada. Melihat kekejaman orang-orang kafir kepada Yesus yang dikasihi, maka Tuhan marah. Maka dijadikanlah Yesus yang mereka salib itu sebagai Tuhanan mereka. Di situ yang tidak mau jujur karena sudah terlanjur Kristen. Tuhan yang benar itu yang disembah oleh para nabi, bukan Tuhan yang dilantik. Udah dibilang, memang kau tidak akan pernah bisa memahamkan saya karena saya yang paham. Anda cuma dogma doktrin. Sudah terlanjur Kristen dari lahir, susah untuk keluar dari sana. Maka muter aja, muter. Coba Anda jujur saja. Kok selama ini berarti saya menyembah Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan? Berarti bukan Tuhan asli karena dia dibuat. Kalau Tuhan yang asli itu tidak ada Tuhan asli dibuat. Masa kan ada Tuhan asli dibuat? Sama seperti apakah Tuhan yang membuat ukiran-ukiran seperti patung manusia menjadi Tuhan untuk dituhankan? Kalaupun Tuhan yang membuat itu, apakah itu betul? Tidak betul. Lalu buat siapa patung manusia ini dibuat Tuhan untuk dituhankan? Untuk orang benar atau untuk orang jahat? Untuk orang jahat. Maka yang menyembah patung berukir manusia ini orang jahat. Itu Tuhan bagi kalian si jahat. Tapi yang benar Tuhannya tetap gue dong. Itu maksudnya. Kalian jangan bantah dalil. Yesus dibuat menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Orang jahat ini mau enggak sendiri ke neraka? Enggak. Lalu gimana caranya? Mengajak orang lain untuk ikut-ikutan menyembah Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan. Tuhan buatan Tuhan. Susah kali, bah. Susah. Tuhan itu tidak dibuat. Kalau ada Tuhan dibentuk, dibuat, itu bukan Tuhan. Nah, kalian terbukti menyembah Tuhan yang dibuat. Terus kamu cara sendiri aja. Ya memang sengaja. Aduh, karena apa yang keluar dari mulut saudara tidak ada kebenaran. Coba buka kamera, kita diskusi. Lembutkan aja hatimu, Bung. Ketawa orang dengar kamu itu cuma. Enggak apa-apa, Bung, enggak apa-apa. Lembutkan hatimu, sederhana kan? Buka kamera, kita diskusi, lembutkan hatimu. Tahu kata-katamu kubalikkan sama kamu. Lembutkan hatimu cuma. Lembutkan. Apalagi saya tidak menyembah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan.
Kau bilang nanti doktrin. Memang pengajaran itu harus doktrin. Doktrin, kalau doktrin itu, doktrin yang benar itu, Bang, harus sesuai dengan akal. Kalau Anda didoktrin mengimani ini pisang, Anda mau terima? Jangan kau membantah, ini pisang. Anakmu aja tahu itu bukan pisang. Ngapain di dokter seperti itu? Nah, sekarang yang keluar dari rahim Maria itu apa? Manusia atau Tuhan? Firman yang menjadi manusia. Loh. Memang dia manusia. Emangnya dia mau menyelamatkan siapa? Anak TK saja tahu yang keluar dari rahim Maria itu adalah manusia. Sama ini, anak TK aja tahu ini pulpen. Nah, kenapa bisa kau katakan Yesus itu Tuhan? Dengan embel-embel dia firman yang datang. Karena kamu sudah terjerat masuk ke dalam lingkaran manusia jahat yang diberikan Yesus sebagai Tuhan bagi mereka. Menurut Islam, Tuhan yang asli harus memenuhi kriteria logis dan teologis yang mutlak. Tuhan asli tidak diciptakan, tidak dilahirkan, dan tidak mengalami perubahan status dari bukan Tuhan menjadi Tuhan. Tuhan tidak memerlukan pengakuan, konsili, atau legitimasi dari makhluknya untuk menjadi Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang waktu, apalagi oleh sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, tidur, atau mati. Bang Zuma sering mempertanyakan kepada lawan debatnya, jika Yesus adalah Tuhan, apakah dia sudah Tuhan saat masih di dalam rahim, saat menyusu, atau baru menjadi Tuhan setelah dibaptis atau setelah bangkit? Baginya, Tuhan tidak mungkin memiliki grafik perkembangan status. Ayat Alkitab sebagai dasar. Beliau sering mengutip ayat-ayat di mana Yesus menyatakan keterbatasannya, seperti tidak tahu hari kiamat atau meminta tolong kepada Bapa untuk membuktikan bahwa Yesus adalah manusia yang kemudian dipertuhankan oleh gereja, bukan Tuhan yang asli. Kamu terjerat, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Ada 40.000 orang menonton kamu lihat kau bicara itu loh, Juma. Saya berdasarkan dalil. Dalil, Bung, saya ngomong, Bung. Malu kau saya nggak orang bebas. Tidak. Dalil, saya berbicara berdasarkan dalil. Saya tidak cocokologi. Saya ngomong dalil berdasarkan dalil. Oke, Juma ya. Yesus. Oke ya, nanti lain kali kita lanjutkan aja kalau kamu bilang. Ya, oke, makasih Juma. Oke, thank you, sama-sama. Oke, makasih. Sederhana waras itu. Sederhana. Gunakan akal sehat, tenangkan hati, lepaskan doktrin pelan-pelan. Baca Bible. Gunakan akal membaca Bible. Lepaskan doktrin gereja dulu. Kalian pasti sehat. Halo, semangat siang sore. Semangat sore, Saudara. Juma. Iya, silakan kameranya dibuka, Bang. Belum bisa buka kamera ini, Juma. Bisa dong, ini sudah terbaca di sini kok kayak Paulus pula Bapak ini. Saya lagi di luar ini, Juma, lagi di jalan, Juma. Sorry, belum bisa buka kamera saya, Juma. Saya tahu kok kenapa nggak mau buka kamera. Kalian malu. Nah, kamu aja nggak mau buka masker. Alah, itu kan cuma menutupi gigi doang. Si Edi sudah buka itu loh, sudah buka masker. Nggak ada urusan dia buka celana juga depan umum, buka celana, buka apa, nggak ada urusan. Emang kenapa? Kalau buka kacamata ini bertambah gitu. Tetap aja dia bahlul kan. Halo, semangat sore. Ya, selamat sore. Dari Katolik Protestan, Bang. Kristen. Silakan buka kamera, silakan.
Silakan Bung, silakan. Bentar, saya masih cari. Jalan tiap malam nggak tahu kemana. Gimana cara bukanya nih? Dia agak susah pulang. Ini orang Nggak bisa ini. Terbatas. Bisa Bang, tuh aku udah kirim. Udah bisa, tinggal diterima. Jadi jatuh mungkin. Betul. Jatuh sini deh. Perbaiki dulu ya. Halo, semangat sore. Halo. Semangat sore. Halo Abang. Semangat sore Abang. Halo. Halo. Semangat sore. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan lagi, kita diskusi, tapi gunakan akalnya lah, jangan asal ngomong aja gitu loh. Sedikit aja kalian lembutkan hati kalian, lembutkan hati, jangan gunakan imanmu dulu di sini. Ini bukan gereja soalnya. Nah, coba pakai akal Bang, jangan pakai doktrin. Ikan dibilang pakai akal, jangan pakai doktrin. Penyaliban itu pekerjaan orang percaya atau pekerjaan orang yang tidak percaya. Ngomong Bang, ngomong. Gimana Bang? Penyaliban itu pekerjaan orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Penyaliban terhadap siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Penyaliban terhadap sembahanmu yang dilantik menjadi Tuhan untukmu. Loh, kapan Yesus lantik Bang? Siapa yang lantik? Bapa Elohim yang melantiknya menjadi Tuhan bagi orang jahat. Loh, masa Yesus dilantik bagi orang jahat? Iya, dalilnya jelas. Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Mana dalilnya? Lihat aja di Injil ada lah Bang. Muridnya Edis. Masa begitu? No, nggak usah disuap-suap lah. Kalau mau baca aja ada. Nggak ada. Justru karena itu saya minta, karena nggak ada. Nah itu berarti kurang belajar itu Bang. Nenekmu kiper, mana ada? Bible tidak menerangkan Yesus Tuhan. Untuk semua orang itu nggak ada. Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat yang menyalib Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 sampai nomor 40.
Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Dalilnya mana, kampret? Yesus itu datang untuk semua orang. Mana dalilnya, jangkrik? Ada di Injil, Bang. Cari aja. Masa kayak begitu? Masa kayak begitu? Jangan ajak saya bercanda lah. Aku mau serius samamu, Bang. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhan untuk seluruh manusia, itu di mana dalilnya? Nah, kalau gitu saya tanya, di mana dalilnya Yesus itu bukan Tuhan untuk seluruh manusia? Seluruh isi Bible dan seluruh ucapan Yesus, semuanya itu ucapan yang membuktikan dia bukan Tuhan. Semua. Mana dalilnya? Semua yang ada di Bible, ucapan Yesus itu ucapan manusia semuanya, bukan ucapan Tuhan. Semuanya. Terus gimana? Kan? Terus gimana? Apanya? Maksudnya gimana? Hubungannya apa? Masalahnya apa? Yesus itu Tuhan bagi orang jahat. Dalilnya mana, Bang? Kisah KPR 2:36 sampai 40. Coba buka, Bang, buka baca, Bang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebentar saya cari. Apa namanya? Kisah apa? KPR 2. Mana tadi itu? Kabur. Kabur atau diturunkan? Halo Juma. Kenapa matamu Juma? Buka kameramu. Udah siap kau diskusi sama saya Juma? Udah, aku udah menunggu kau dari 2 hari yang lalu. Saya mau nyiksa kau lagi. Nah ini aku mau nyiksa kau nih Juma, tapi jangan kau kasih turun ya. Buka kameramu. Jangan kasih turun. Iya, pemakan kutu. Buka kamera. Untuk siapa Yesus dijadikan Tuhan? Untuk orang yang percaya. Bang Zuma mengakui bahwa dalam teologi Kristen, penyaliban Yesus dianggap sebagai penebusan dosa bagi mereka yang percaya. Namun, beliau memberikan catatan kritis. Beliau sering menyoroti bahwa jika penyaliban adalah cara Tuhan penghapus dosa, maka logikanya hanya orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang mendapatkan manfaat dari penebusan dosa tersebut. Bang Zuma sering bertanya, jika Yesus mati untuk menebus dosa seluruh dunia, mengapa orang yang tidak percaya tetap masuk neraka dalam ajaran Kristen? Ini digunakan beliau untuk menunjukkan adanya kebatasan dalam doktrin tersebut. Dalam sistem Kristen, penyaliban diklaim untuk orang percaya sebagai jaminan surga. Namun, secara pribadi dan teologis, Bang Zuma menilai penyaliban itu adalah konsep yang salah sasaran. Karena menghukum orang yang tidak bersalah dan membatalkan tanggung jawab individu atas dosa masing-masing, serta menjadi alat untuk melegitimasi ajaran baru yang menurutnya menyimpang dari tauhid asli para nabi. Udah. Mana mukamu hilang? Udah Juma. Nah, aku bantah itu. Yesus adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Silakan. Oke Juma, tapi jawab dulu pertanyaan saya kemarin, belum kamu jawab sampai sekarang. Silakan kamu jelaskan Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib menjadi Tuhan bagi yang mengalir. Silakan.
Jawab dulu pertanyaan saya kemarin, cuma belum kamu jawab sama Jawab sekali. dulu pertanyaan saya, baru ku jawab pertanyaanmu. Jawab dulu, siapa yang menyaksikan Jawab dulu. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad? Ya nanti saya jawab nanti. Saya pasti jawab. Iya, jawab dulu. Kalau Jawab tidak saya dulu. jawab, nanti Jawab kalau tidak bisa saya dulu jawab, saya siap terjun dari pertanyaan Monas. saya. Dari kemarin itu juga jawabanmu. Dari dulu itu jawabanmu. Saya sudah menjawab. Giliran saya bertanya, kau tidak pernah mau menjawab. Pertanyaan saya sama Kalau Mister tidak ini, bisa nanti saya jawab. Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Jawab. Iya, jawab dulu. Siapa yang menyaksikan Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad? Begitu susahnya kau Nanti aku ini. jawab pertanyaanmu. Kalau nggak bisa jawab. Dari dulu saya jawab seperti itu dan kau mengatakan nanti ku jawab. Sudah ku jawab, tapi kau tidak mau menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, siap terjun dari Monas. Tuhan orang Kristen dipercaya. Orang Kristen dipercaya, mana bisa. Sekarang pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi membuat manusia yang dikutuk, yang digantung dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Jawab. Kalau kamu cuma bisa menjawab pertanyaan saya siap terjun dari Monas. Jawab pertanyaan saya. Kau makan aja kulupmu kau makan biar otakmu waras. Kulupmu kau makan. Semangat sore. Halo. Bang Zuma. Iya bang. Katolik Protestan. Bang Zuma. Ya. Saya mau nanya ini. Katolik Protestan abang. Kalau misalnya Bang Zuma katakan Yahweh membuat Tuhan baru, terus siapa yang disalib? Pertanyaan saya bang, Katolik atau Protestan abang ini? Pentekosta. Pentekosta. Buka kameranya dong. Gak bisa ini bang, di band ini. Mana ada? Ini dari aku kirim. Oh iya betul. Gak bisa moderator. Teman kita ini nggak bisa. Pesanku kepada family yang tadi ya, sesamaku muslim, sesamaku domba, untuk kalian itu memperhatikan kalian itu pantas digembalakan oleh siapa? Oleh sesamamu muslim, sesamamu domba, bukan oleh kambing, bukan oleh kafir jahiliyah. Congek bin keledai dulu. Oh congek ditonton sama congek, belum apa-apa di mute. Kambing congek. Kenapa di mute? Kenapa Yesus itu diberikan kuasa untuk menggembalakan sesamanya domba dari suku Nasrani, dari kaum Nasrani? Karena beliau itu juga muslim, beliau itu juga domba, bukan kambing, bukan kafir jahiliyah, ahli laknatullah alaik. Gak ada sejarah murtadin menggembalakan yang bukan murtad ya. Anda yang masih fitrah jahiliyah, Anda yang masih fitrah domba buta,
kalian dituntun sesamamu yang tidak buta. Ya, muslim yang pasien rumah sakit jiwa kabur ke sini. Halo, assalamualaikum. Salam. Dari Aceh? Dari Bima. Ah, Dombojo. Iya. Tunggu. Dari Dompu Adulakei. Oh, Adulakei. Betul dong ah. Ya. Betul do Bima Makassar. Makassar kah Bang Juma? Iya. Tahu bahasa Bima? Tiwara. Tiwara itu nggak ada. Nggak ada. Iya. Sikit-sikit saya belajar bahasa Bima. Saya kira ada keluarganya di Bima. Loh, jangan salah, Bima dengan Makassar itu kan saudara emang. Iya. Kebanyakan orang Bugis di Bima. Bukan, secara kerajaan kita, Raja Bima itu kan orang sini. Kawin sama Kesultanan Bima pertama. Nikah dengan anak kerajaan dari Sultan Hasanuddin. Gitu, Bang. Iya. Iya, keluarga dengan Pasir Saifuddin Ibrahim. Siapa? Yang Murtadin itu, Murtadin. Murtadin. Iya. Ada yang ingin disampaikan, Abang? Gak ada. Oh, kirain. Di Bima tomatnya masih besar-besar di Bima. Tomat Lombok ini bawang merahnya masih besar-besar. Oh, keren. Ini kami punya keluarga di Bima. Di Bima kita banyak keluarga. Bisa bahasa Bima. Iya. Ini satu nih. Kalau ini bukan Bima ini dari Flores. NTT kalau dia seberangan dengan NTB. Tuh. Juma bin Khalad. Juma ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Haji. Baru. Iya, banyak mak. Eki Monroji baru. Wah, kakak me Papua Oh, kaki Papua. Iya. Mak dangkang kapal di. Wah deh. Kayak. Iya. Melo Malaysia ulenge saudara. Oh iya. Nah, saya kepingin ketemu ini Panjuma ini. Siap. Dengan Bandalbo. Siap. Dalbo di Bone, di Bolde. Oh di Bone. Oh iya. Iya. Ya, insya Allah. Nanti saya jalan-jalan ke Sudiang. Iya. Kalau perlu beli rumah di Maros, Pak Haji. Wah, karena bolak baru. Oh, set mantap. Iya, selamat kita lek. Selamat kepada selamat. Iya, nanti kamu bolak baru tuh tani teri aja. Oh, iya. Enggak. Masya Allah.
Kemana kemenang? Kata nana emak kuliah di padat tuh. Kemana kemenang? Kata nana emak kuliah di padat tuh. Siap. Oke, nanti kita ketemu. Siap. Nah, Baik. ini info ini ada katanya acara bulan 9. Iya, Info ini betul. ada katanya acara di mana? Bolangi, Makassar. Oh, di Bolangi. Iya. Ada informasi kan saya bilang nanti hadir Ki kalau bulan 9 saya bilang insya Allah saya usahakan. Iya, datang mungkin lagi. Boleh nih. Oke. Oke, Siap. terima kasih saudaraku. Sama-sama. Ya, Siap. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah ikan puyuh ini? Foto si mah gaya kumbok. Gondrong. Berisik. Halo, semangat sore. Selamat sore, Pak. Katolik Protestan, Abang? Muslim. Ah, keren. Masih Dari ingat mana saya ini? dari Thailand. Oh iya, ingat. Betul. Praise the Yang truth, kemarin praise the kita, iya, yang di Zoom kemarin itu ya. bukan di Zoom ya, saat terakhir itu 6 bulan yang lalu saya berkawan sama Bang Suma juga. Terus kenapa menghilang dari peredaran? Kenapa? Saya itu masih berdakwah di Thailand, Pak. Oh gitu. Ya, sekarang itu saya melawan dengan oten-oten di Thailand, termasuk ateis. Oten di Thailand dengan di Indonesia sama nggak karakternya? Itu memang sama, tapi ada satu orang yang ilmunya kuat banget, namanya itu Dr. Anat Pautong. Dia lulusan Universitas Biola. Jadi kebanyakan ilmunya itu dikali dari sumber Sam Shamuan, Dr. J. Smith, dan Dr. Daniel Bubeke. Iya. Jadi dia itu biasanya menyerang mengenai variant text of Quran. Nah, perlawanan dalam kontradiksi dalam kitab Al-Quran. Makanya kita juga harus melawan baliknya dengan sebuah karya dari Dr. Faris Bahreni. Iya, dia itu memiliki ilmunya sangat tinggi mengenai bidang variant text of Quran. Nah, membantah namanya siapa ya? Dr. Daniel Bubeke itu susah banget, Pak. Tapi itu kan materi lama itu. Iya, itu materi lama. Tapi diulangi lagi berkali-kali karena di sini kita juga nggak begitu banyak berpengalaman dengan orang Kristen. Kita itu berpengalaman dengan ateis sama Buddha. Buddha ya? Iya, Buddha sama ateis. Makanya saat ini selalu masuk ke channel Pak Suma juga untuk mengambil ilmu dan mendengar debat-debatnya. Short argument. Alhamdulillah. Saya pun mungkin Pak Suma itu masih belum ingat saya ya. Ingat. Dulu kan juga, kalau nggak salah dulu sering pakai masker juga kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Tapi tidak apa-apa, saya sudah keluar dari kerja. Tidak ada masalah lagi. Oh gitu, nggak ada masalah lagi. Terus yang saya tanya, orang-orang Thailand sana, mereka menggunakan Bible bahasa apa mereka? Bahasa Thailand sama Inggris. Oh, bahasa Thailand, Inggris. Oke. Sama dengan Bang Suma ya sekarang. betul. Masya Allah. Ini sekarang saya juga besok saya ada ceramah di satu sekolah tentang LGBTQ. Nah, jadi saya menyarankan teman-teman kalau ada argumentasi sama LGBTQ atau kum waria kum sodom, ini buku ini bagus. Why homosexuality is prohibited in Islam. Itu mengandung scientific research dan filosofi, filsafat yang logikanya tinggi untuk membantah aliran-aliran sesat seperti liberalisme juga yang mendukung homoseksualitas. Di Thailand angka itu besar. Angka apa ya besar, Pak? Yang LGBT ini. Saya merasa ini
Kalau kita ngomong angka, memang Indonesia itu lebih besar. Tapi kalau kita ngomong, kalau kita bicara membahas soal persen, di Thailandnya lebih tinggi. Karena penduduk kita itu totalnya 70 juta. Nah, kalau 10 juta totalnya. 70 juta. 70 juta. Penduduknya. Dan LGBTQ di sini 3 atau 4%. Oh, tinggi juga ya. Ya, berarti 3 juta lebih. Ya. 3 juta ya. Mungkin termasuk teman kita yang botak kepalanya ini. Halo Pak, apakah Bapak itu gay, homoseksual, atau transgender? Dia lesbian gini, dia lesbian. Lesbian? Pak, boleh saya tanya ya? Pak, boleh saya tanya mengenai LGBTQ, Pak Bumi? Termiut dia, termiut. Mute. Oh. Jadi banyak argumentasi yang menariknya untuk membantah LGBTQ. Fitnah itu si Zuma tuh. Ini Muslim atau Kristen ya? Kristen dia, Kristen. Oh, Kristen. Saya Kristen. Apakah di dalam agama Kristen itu mendukung LGBTQ? Oh tidak. Tidak. Sodom dan Gomora sama yang tadi. Itu kita masih satu kitab lah, masih Ibrahimik lah. Oke. Ada yang itu masih Ibrahimik. Hanya bedanya kita nggak istri nggak boleh lebih dari satu, itu aja. Nggak boleh zina itu. Ada dalilnya nggak di Bible cukup satu istri? Istri nggak boleh satu. Ada dalil nggak? Apalagi kawin sama anak-anak itu loh, sama ada dalilnya. 7 tahun. Terus di Bible batasan usia dinikahi wanita berapa? Kena deh. Di Bible itu lebih saintifik dan lebih etik lah gitu. Jadi ya, mana pembatasan cukup satu istri di Bible di mana tertulis? Jadi lebih logik, lebih kepada logik dan etik lah gitu. Ya, coba mana dalilnya? Mana dalilnya? Contoh di Bible itu memang ada bunuh-bunuhan, ada perang-perang. Enggak, dalil tadi cukup satu istri di mana tertulis? Jadi lebih ke etik gitu. Jadi lebih ke etik. Lebih ke etik maksudnya, etik angsa. Etika, lebih ke etika. Gitu. Anda baca Bilangan 31. Misalkan coba Zuma di situ boleh mengambil wanita 0 tahun. Yang penting masih perawan. Itu dalil. Itu bukan dalil, Bang. Itu pembenarannya Zuma itu. Lah, kitabnya ada kok Bilangan 31 gimana ceritanya? Nomor 17. Nomor 18 apa itu? Konteksnya bukan konteksnya. Sekarang konteks. Sekarang dalilnya mana? Jadi batasan usia. Botak. Batasan usia nggak ada itu. Nggak ada. Jumlah istri cukup satu, ada dalilnya nggak? Terus kalau tidak ada, jadi bisa boleh istri lebih dari satu. Lukas 18 apalagi pakai nafsu, nomor 29 nomor 30 Yesus berkata apa? Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh istrinya berlipat ganda. Ayo, barang siapa yang menjadi pengikut Yesus, dia boleh memperoleh istri berlipat kali ganda. Nah, sekarang kalau berlipat ganda itu berapa batasannya? Ayo, nggak dibatasi. Jangan fitnah. Lukas berapa? Mari kita beda. Lukas berapa? Lukas 18. Silakan Anda baca. Lukas 18 nomor 29-30. Makanya di barat itu nggak ada batasannya, kan? Lagi sama lagi juga bisa. Kalau di dalam kitab Genesisnya, kejadian 24, bagaimana dengan kejadian Rebecca ya? 3 tahun. 3 tahun. Jadi dengan perhitungan ya yang paling masuk akal itu harusnya 3 tahun. Tapi Kristen itu selalu menjelekkan Rashi kan?
Rashi Rabbi Yahudi yang menginterpretasikan bahwa usia Rebecca itu seharusnya 3. Hanya satu argumentasi yang Kristen selalu menolak itu adalah Rashi itu bukan orang yang ahli di bidang tafsir Bible. Betul. Yang ahli itu yang tidak bisa bahasa aslinya. Tapi Trinitasnya itu ambil dari siapa? Kepercayaan Yesus itu ambil dari siapa? Dari Rashi. Dari Rashi. Alamak. Sebagiannya ambil dari Rashi. Kalau tidak suka, menolak. Nah itulah kalau agama numpang tenar dari agama lain. Gimana? Maaf ya, saya lagi praktek bahasa Indonesia ya. Tidak begitu lancar. Di Thailand banyak gak saudara kita Indonesia di sana? Ada banyak Pak yang bekerja di sini di kantor-kantor swasta. Tapi nggak begitu banyak kalau dibanding dengan orang Myanmar, Kamboja dan Laos. Kamboja. Tapi orang Thailand yang mampu berbahasa Indonesia itu banyak, lebih dari 1.000. Khususnya orang selatan, dia orang Melayu yang lulusan dari Indonesia. Saya orang Bangkok, tapi dulu kuliah di Elangga, S2 di situ. Saya sempat ikut kelas Pak ini ya, Menachem Ali. Oh, iya guru. Karena dia ngajarin di jurusan saya, di jurusan ilmu sastra dan budaya. Masya Allah. Saya sempat ketemu sama Pak Menachem Ali. Iya, kita dekat dengan beliau. Kemarin sempat dia ada nawarin saya untuk debat. Saya lihat ini sebuah video yang sangat menarik karena ada Kristen di Thailand, Dr. Anat Pauthong. Dia menyerang Zuma otak on gini mau debat apa Zuma? Nah, kalau Dr. Anat Pauthong juga dia diskredit Islam, dia menyerang Islam dengan topik Makkah itu sebenarnya tidak berada di Saudi Arabia. Makkah Ka'bah itu dulu tidak pernah ada. Nah, untuk menghilangkan cerita Ismail yang datang ke Makkah, untuk menghilangkan kredit-kredit agama Islam, bahwa Islam itu agama yang diciptakan. Makanya ilmu yang bagus itu ada di sebuah video dalam YouTube Pak Menachem Ali yang menjelaskan tentang keberadaan Mekah sebelum abad ke-7. Nah, bukti-bukti dalam sejarah dan bukti arkeologi. Iya. Beliau juga ahli di filologi, beliau memang hebat. Iya. Dan kalau buku dalam bahasa Inggris juga ada. Nah, 1.200 halaman saya sudah download ya, PDF. Alhamdulillah. Berarti antum rajin kali belajar ya? Saya ini lulusan sejarah juga waktu saya kuliah S1 di Thailand. Oh, keren. Ya. Oke, kalau teman kita yang bota ini lulusan seksiologi dia. Dengan ini ya, jadi Utomo. Ini sampai ketemu lagi ya, insya Allah kalau saat tempat ada waktu saya akan ngajarin teman saya namanya Pia. Dia itu sangat ahli di bidang kristologi. Dia selalu melawan dan membantah pihak-pihak Kristen di Thailand. Ya, semoga kita bisa bekerja sama. Saya harap ya Thailand dan Indonesia bisa kerja sama. Insya Allah. Baik, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.